Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung masuk kepada pembahasan soal kita yang ke-6 ya, lanjutan dari 5 soal kita yang kemarin. Pada soal nomor 6 ini disebutkan, diketahui himpunan A sama dengan X demikian sehingga X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 91. Berarti X itu adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 91. Itu adalah anggota himpunan A. Himpunan B, X demikian sehingga X adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari 190. Berarti untuk himpunan B, anggotanya itu adalah semua bilangan X yang merupakan bilangan ganjil dan lebih kecil dari 110. Maka elemen A kurang B adalah ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah anggotanya ya. Anggotanya itu berapa saja. Oke, baik, untuk menjawab persoalan seperti ini, maka kita lakukan proses untuk himpunan A. Di sini disebutkan bahwasanya himpunan A itu anggotanya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 91. Jadi kalau bilangan prima yang lebih kecil dari 91, maka bilangan yang pertama adalah berapa? Ya, 0 tidak termasuk ya, 1 tidak termasuk. Maka bilangan yang pertama itu adalah 2 ya. Kemudian 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Maka nanti kalau kita tampilkan kira-kira seperti ini. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai 89. Kalau 90 kan bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima yang paling besar yang mendekati 91 adalah 89. Jadi inilah anggota himpunan A. Ya. Seterusnya anggota himpunan B adalah semua bilangan X ya, adalah X. X itu adalah bilangan ganjil lebih kecil dari 110. Ya, jadi anggota himpunan B itu adalah semua bilangan ganjil yang lebih kecil dari 110. Jadi bilangan ganjil yang lebih kecil dari 110 kita mulai dari berapa? 1 ya, kemudian 2 ya, kemudian 2 termasuk? Tidak ya, karena bilangan 2 genap. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Maka anggotanya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai 109 ya. Yang mendekati 110, 109. Jadi yang ditanyakan dalam kasus kita ini adalah A kurang B. Ya, A kurang B, ingat dalam himpunan artinya semua anggota himpunan B dibuang. Artinya semua anggota himpunan B dibuang. Jadi kalau ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, maka itu pun dibuang. Jadi dari sini kalau kita lihat anggota himpunan B semua dibuang. Berarti 1 dibuang. Ya. 3 dibuang, 5, 7 sampai 109 dibuang. Ya, maka 3, 5, 7, 11, 13 sampai 89, maka ini semua dibuang. Nah, jadi yang tertinggal adalah hanya angka 2 saja. Jadi A kurang B anggotanya itu atau elemennya adalah 2. Ya, elemennya adalah 2. Karena di sini ditanyakan elemen A kurang B, maka jawabannya adalah 2. Ya, jawabannya adalah 2. Jadi kalau nanti ditanyakan adalah banyaknya elemen A kurang B, maka jawabannya 1 ya, karena anggota elemen A kurang B ini banyaknya itu hanya 1, yaitu 2 ini saja. Dipahamkan ya. Nah, jadi jangan sampai tersilap antara pilihan A dan pilihan B ya. Maka pengertian A kurang B di sini adalah semua anggota himpunan B dibuang. Maka yang tertinggal adalah hanya angka 2, dan 2 inilah anggota dari elemen A kurang B. Anggota ya, anggota atau elemen dari A kurang B. Demikian ya, maka jawaban kita adalah bola. Oke, baik, seterusnya kita masuk untuk soal kita yang nomor 7. Persoalan nomor 7 disebutkan sebagai berikut. Diketahui kejadian A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas ya. Di sini kedua kejadian yang saling bebas. Artinya kejadian pertama dengan kejadian kedua itu tidak ada keterkaitan. Jika peluang kejadian A sama dengan sepertiga
dan peluang kejadian A komplemen gabung B komplemen sama dengan 7/9, maka tentukanlah peluang A komplemen iris B komplemen. Ya. Jadi ketentuan persoalannya seperti ini. Baik, langsung saja kita jawab. Pertama sekali yang perlu kita pahami adalah formula dua kejadian yang saling bebas. Ingat, dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku rumus atau formula PA iris B sama dengan PA kali PB. Jadi, kalau saling bebas, berarti ini dikalikan. Ya, artinya kejadian A dengan kejadian B itu tidak ada hubungannya atau tidak ada keterkaitan, atau kita istilahkan kejadian yang saling bebas. Oke ya, ini kalau A dan B-nya tidak dalam komplemen. Jadi kalau misalnya A dan B nya kita tampilkan dalam bentuk komplemen, maka nanti bentuknya itu semua A diganti dengan komplemen, B dengan komplemen. Berarti PA komplemen iris B komplemen sama dengan PA komplemen kali PB komplemen. Sama aja dengan ini ya. Nah, karena ini tadi tidak mengandung komplemen, seperti ini formulanya. Karena A dan B nya mengandung komplemen, maka ini formulanya. Oke, baik, selanjutnya yang kita perlu tuliskan lagi adalah hubungan antara PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Ya, ini dengan asumsi tidak ada komplemen ya. Oke, maka kalau kita ambil komplemennya juga, maka PA komplemen gabung B komplemen sama dengan PA komplemen tambah PB komplemen kurang PA komplemen iris B komplemen. Sama ya, kalau tadi di sini tidak mengandung komplemen, maka sekarang semua mengandung komplemen. Oke, baik, seterusnya kita substitusikanlah persamaan 1 ini ke persamaan 2 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya, PA komplemen gabung B komplemen sama dengan ini ya, PA komplemen tambah PB komplemen kurang PA komplemen iris B komplemen. Kita ganti dengan ini. Karena PA komplemen iris B komplemen ini dengan ini sama ya. Nah, jadi bolehlah ini kita ganti dengan ini. Maka bentuknya sekarang seperti ini. Kenapa kita lakukan ini? Agar kita peroleh hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir ke situ. Oke, baik, seterusnya di mana di soal disebutkan peluang kejadian A itu kan sepertiga. Jadi kalau peluang kejadian A sepertiga, maka peluang kejadian bukan A, ya maka apa? Ya sisanya yang lain ya. Maka di sini nanti peluang kejadiannya adalah atau P komplemennya, PA komplemennya itu adalah 1 kurangkan dengan sepertiga. Karena suatu kejadian itu kan 100%. Jadi kejadian A sepertiga, maka kejadian bukan A adalah sisanya. Jadi di sini PA komplemen sama dengan 1 kurang sepertiga, kita peroleh sama dengan 2/3. Ya, jadi di sini sudah kita dapat PA komplemen. Gitu ya. Oke, baik, seterusnya dari soal disebutkan PA komplemen gabung B komplemen sama dengan 7/9. Ya, jadi dari rumus yang ketiga, PA komplemen gabung B komplemen sama dengan PA komplemen tambah PB komplemen kurang PA komplemen kali PB komplemen. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Jadi PA komplemen gabung B komplemen yang ini ya sama dengan 7/9. Jadi kita tampilkan di sini dulu. Sedangkan PA komplemen ya ini ya, PA komplemen 2/3. Jadi ini sama dengan 2/3. Sedangkan TPB komplemen ini belum diketahui ya. Jadi tinggal kita masukkan saja seperti ini. Sedangkan PA komplemen sudah diketahui 2/3. Jadi ini kita ganti dengan 2/3. Ya, sedangkan PB komplemennya tetap tidak ada perubahan ya. Oke, baik, seterusnya yang konstanta ini kita operasikan. Kemudian yang mengandung PB komplemen pun kita operasikan. Jadi sini kan sama saja dengan 7/9 kurang 2/3 sama dengan ini kan 1 ya. 1 PB komplemen ya. Berarti 1 kurang 2/3. Berarti hasilnya adalah sepertiga PB komplemen. Bisa ya. Seterusnya sepertiga PB komplemen sama dengan ini kurangkan. Jadi ini kita samakan penyebut ya, tidak ada masalah. 2/3 sama dengan
9 kali 3 ya. Maka di sini 7/9 kita kurangkan dengan 6/9 sama dengan 1/9. Maka PB komplemennya sama-sama bagi 3. Maka PB komplemennya kita peroleh sama dengan 1/3 ya. Sama-sama bagi 3, jadi di sini 1/3. Itu adalah PB komplement. Yang ditanyakan di soal adalah PA komplement iriskan dengan B komplement. Jadi kita masukkan lagi ke rumus ini, yang mana rumus ini adalah PA komplement iris B komplement sama dengan PA komplement kali PB komplement. Ya, jadi di sini kita masukkan yang sudah diketahui. PA komplement tadi ini ya, 2/3. Ya, 2/3. Nah, jadi kita masukkan ke sini, sedangkan PB komplement kita peroleh ya 1/3. Ya, PB komplement sama dengan 1/3. Oke, tinggal kita kurangkan, tinggal kita kalikan, tinggal kita kalikan. Maka 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, berarti ini sama dengan 2/9. Ya, maka PA komplement iriskan dengan B komplement itu hasilnya adalah 2/9. Demikian ya pembahasan soal kita untuk nomor 7. Tetap semangat ya. Seterusnya kita akan menjawab soal yang nomor 8. Baik, seterusnya kita akan masuk ke soal yang nomor 8 untuk WSMC tahun 2014. Kalau kita perhatikan, soal yang diberikan di sini adalah soal himpunan ya. Dari 500 siswa yang diterima di STIS, diketahui 297 siswa berminat untuk masuk ke jurusan statistika. 60 siswa berminat di jurusan statistika dan komputasi statistik. Berarti ini 2 jurusan ya. Berarti 60 orang itu untuk 2 jurusan ini. Sedangkan 3 diantaranya tidak berminat kedua-duanya. Berarti dari sini jelas ini merupakan komplement ya. Maka proporsi siswa yang tidak berminat masuk jurusan komputasi statistik adalah berapa? Ya, berapa bagian? Oke, baik, persoalan ini kita selesaikan. Ya. Kita selesaikan dengan tujuan agar kamu bisa memahami persoalan ini dengan baik. Jadi kita tuliskan kembali. Ya, di sini tadi pertama disebutkan 500 siswa yang diterima di STIS. Berarti ini himpunan semesta ya. Kita buat simbolnya NS sama dengan 500, ini semesta. Kemudian 297 siswa berminat untuk masuk ke jurusan statistik. Jadi jurusan statistik itu kita buat simbol himpunannya adalah T ya, statistik. Maka kita tuliskan di sini NT sama dengan 297. Ya, banyak siswa yang masuk jurusan statistik 297. Seterusnya 60 siswa berminat di jurusan statistik yaitu T dan komputasi statistik. Komputasi statistik ini kita misalkan simbol himpunannya adalah K besar. Ya, maka ini merupakan irisan ya. Karena di sini ada 2 jurusan, banyaknya 60. Jadi bisa kita tuliskan N T iris K sama dengan 60. Baik, seterusnya 3 diantaranya tidak berminat di kedua-duanya. Berarti ada 3 orang yang tidak berminat di kedua-duanya. Berarti ini termasuk komplement ya, gabungan dari T dengan K, lalu kita komplementkan itulah 3. Berarti nanti 3 ini berada di luar himpunan T dan K. Oke, baik, seterusnya yang ditanyakan adalah proporsi siswa yang tidak berminat masuk jurusan komputasi statistik adalah berapa bagian. Ya, ini yang diketahui ya. Baik, sekarang kita selesaikan secara lebih detail. Ya, berarti ditanya PK komplement. Oke, seterusnya kita selesaikan. Pertama sekali kita gambar dulu himpunan semesta. Himpunan semesta ini banyaknya siswa yang ada di dalamnya adalah 500. Baik yang suka maupun yang tidak suka. Ya. Atau baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Lalu karena ada 2 himpunan dan ada irisannya, maka kita gambarkan 2 buah himpunan. Ya, yang pertama himpunan T statistik, kemudian himpunan kedua adalah K komputasi ya, dan keduanya saling beririsan. Jadi kita gambarkan dalam kondisi beririsan. Oke, baik, seterusnya kita akan mengisi angka di dalam himpunan kita ini sesuai dengan yang diketahui. Jadi di sini kita mulai dari irisan ya, T iris K sama dengan 60, maka posisinya ada di tengah. Ini 60. Kemudian seterusnya bahwasanya jumlah
ya, siswa yang diterima di jurusan statistik adalah 297. Berarti yang biru ini ya, himpunan yang lulus di statistik atau yang diterima di statistik adalah 297. Sedangkan di sini sudah ada 60. Maka sisanya yang ada di sini tentunya 297 dikurangkan dengan 60. Maka di sini adalah jumlahnya, hasilnya sama dengan 237. Ya. Jadi kalau kita pahami himpunan kita ini, 237 itu adalah apa? Ya, adalah siswa yang diterima di jurusan statistik saja. Berarti ini statistik saja ya. Oke, baik, seterusnya dari yang diketahui lagi disebutkan bahwasanya yang tidak diterima di kedua jurusan ini adalah 3. Berarti kita tuliskan 3-nya itu berada di luar kedua himpunan yang ada. Oke, baik, di sini kita belum mengetahui datanya atau informasinya. Jadi kalau kita belum ketahui, ya kita buat aja permisalan bahwasanya banyak siswa yang hanya masuk komputasi saja, ya, atau yang diterima di komputasi saja adalah X. Nah, maka ini kita sebut sebagai X, atau banyak siswa yang hanya diterima di komputasi. Ya, jadi dibedakan. Oke, baik, seterusnya sekali lagi ya, kalau ada kata hanya berarti hanya satu jurusan. Kalau di sini tadi kan 2 jurusan, di sini 1 jurusan, di sini 2 jurusan, di sini 1 jurusan. Kita pahamkan ya. Jadi kalau ada kata hanya atau ada kata saja, ya, maka posisinya itu adalah di sini. Oke, baik, seterusnya, maka dalam menggunakan dari diagram Venn yang ini, sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya total himpunan semesta ini jumlahnya 500. Berarti semua yang ada di dalam ini kita jumlahkan, dan ini harus sama dengan 500 karena siswanya tadi ada sebanyak 500. Jadi kita tuliskan 500 sama dengan 237 tambah 60 tambah X tambah 3. Kita sederhanakan ya, ini tadi ya, kita tambahkan ini, atau kita tambahkan 44-nya. Maka di sini 500 sama dengan ini 237 tambah 60 tambah 3. Ini kan sama dengan 237 tambah 3 sama dengan 240 ya. Tambahkan dengan 60, 300. Berarti dari sini kita perolehlah X-nya itu sama dengan 200. Apa itu 200? Yang hanya diterima di jurusan komputasi saja. Ya, itu kita pahamkan. Oke, seterusnya yang ditanya di sini kan, maka proporsi siswa yang tidak berminat masuk jurusan komputasi statistik. Jadi kalau ini yang berminat, ya, maka selebihnya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi jumlah siswa jurusan komputasi 60 tambah X. Ya, ini komputasi ya. 60 tambah X berarti 60 tambah 200 sama dengan 260 orang ya, jumlah siswa jurusan komputasi. Sedangkan yang ditanya proporsi siswa yang tidak berminat masuk jurusan komputasi statistik. Jadi kalau yang berminat 260 ya. Nah, jadi yang tidak berminat ya tentunya kita selisihkan ya. Kita selisihkan. Berarti dari sini NK komplement yaitu sama dengan 500 dikurangkan dengan 260. Ya. Berarti 500 kurang 260, ini kita peroleh sama dengan 240 siswa. Oke, berarti karena ditanyakan proporsi kan ya, proporsi itu adalah bagian. Ya, bagian A dari seluruhnya gitu ya. Ini bagian dari yang tidak berminat dibandingkan dengan seluruhnya. Maka di sini proporsinya bisa kita tuliskan 240 ya, kita bagi dengan banyak siswa. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita perolehlah sama dengan 240 yang tidak berminat dibagi dengan 500 total seluruh siswa. Kita sederhanakan ya, 0 dengan 0 bisa kita buang, habis ya. 24 dengan 50 sama-sama kita bagi dengan 2, maka ini 12, ini 25. Maka proporsinya adalah 12/25. Demikian pembahasan kita untuk soal nomor 8. Maka dalam kasus kita ini jawabannya adalah E, 12/25. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 8 kembali, tapi kali ini kita menggunakan dengan cara yang berbeda ya.
yaitu bukan dengan cara diagram Venn. Dan sering kita dengar juga ada istilah bilangan kardinal ya. Jadi kita selesaikan nanti persoalan ini menggunakan bilangan kardinal. Oke, baik, sebelumnya kita sudah memiliki informasi dari soal kita ini seperti ini. NS 500 ya, yang diterima di statistik 297, yang diterima di keduanya statistik dan komputasi 60, yang tidak diterima di keduanya 3. Sedangkan yang mau kita cari ini adalah yang tidak diterima di komputasi. Jadi persoalan ini kita selesaikan dengan menggunakan yang kita sebut rumus atau bilangan kardinal ya dalam himpunan ya. Jadi formulanya itu seperti ini: NS sama dengan NT tambah NK kurang NT iris K tambah NT gabung K komplement. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan semua angka-angka yang ada. NS-nya 500, NT-nya 297, NK-nya tidak diketahui ya. NK ini tadi apa? Ini adalah banyak siswa yang diterima di komputasi. Ya, komputasi statistik. Sedangkan NT iris K ini 60, berarti sini kurang 60 ya. Kemudian NT gabung K komplement itu adalah 3. Jadi kita masukkan di sini 3. Sehingga dari sini kita akan mencari nilai dari NK. Jadi 500 sama dengan 297 tambah 3 dulu ya. Tambah 3 adalah 300. 300 kurang 60, 240. Maka dari sini NK-nya 500 kita kurangkan dengan 240 sama dengan 260. Apa NK tadi? Yaitu siswa yang diterima di jurusan komputasi atau yang berminat ya. Di sini ada kata-kata yang diterima, di sini berminat ya. Kita anggap aja sama. Nah, jadi di sini ada 260 siswa yang berminat untuk masuk jurusan komputasi. Jadi kalau 260 yang masuk yang berminat jurusan komputasi, maka yang tidak berminat ya tentu selisihnya dengan total siswa ya. Jadi jumlah siswa yang tidak berminat masuk jurusan komputasi itulah PK komplement ya, yaitu banyaknya sama dengan 500 kurang 260. Kalau yang ini sudah sama seperti yang sebelumnya yang kita bahas ya. Nah, maka di sini kita perolehlah 240 yang tidak berminat. Maka proporsinya adalah bagiannya ya, tentunya banyak yang tidak berminat dibagi dengan total seluruh siswa ya. Nah, maka NK komplement per NS 240 per 500, sama-sama kita bagi 10, tinggal 24 per 50. Kemudian sama-sama kita bagi 2, maka ini kita peroleh sama dengan 12 per 25 ya. Maka jawabannya adalah E. Dan perlu kita pahami bahwasanya strategi yang kedua ini jauh lebih simpel ketimbang kita gunakan metode diagram Venn ya. Tapi untuk kondisi tertentu metode diagram Venn itu sangat membantu. Tapi pada umumnya persoalan itu akan lebih sederhana kalau kita selesaikan dengan cara bilangan kardinal ya. Nah, demikian. Baik, ini cara kedua untuk soal kita nomor 8. Oke, baik, seterusnya kita masuk ke soal nomor 9. Keluarga besar Kusumo Projo terbentuk dari berbagai macam daerah, diantaranya Jawa, Sunda, dan Padang ya. Hal ini ternyata memengaruhi selera makan mereka, di mana 18 orang menyukai masakan Padang, 15 orang menyukai masakan Sunda, 23 orang menyukai masakan Jawa. Dari persoalan ini kita lihat inilah persoalan himpunan ya, persoalan himpunan dengan 3 buah himpunan. Oke, seterusnya 4 orang menyukai semua masakan, ada 1 orang hanya menyukai masakan Jawa dan Sunda, 2 orang hanya menyukai masakan Padang dan Sunda ya. Jika jumlah keluarga besar Kusumo Projo ada 40 orang dan setiap orang menyukai salah satu dari ketiga jenis masakan tersebut ya, dan setiap orang menyukai salah satu dari ketiga jenis masakan tersebut. Berarti dari sini bisa kita simpulkan tidak ada komplement ya, karena semua menyukai minimal salah satu. Maka yang menyukai masakan Jawa dan Padang adalah berapa orang ya. Jadi kalau kita perhatikan soal kita ini, wacananya saja sudah cukup panjang ya, tapi tidak mengapa. Ini nanti dalam penyelesaiannya, jika kamu nanti menghadapi ujian, langsung dibuat simbol-simbolnya ya. Sini ada J, S, dan P.
P, atau Sundanya nanti kita ganti sama yang lain karena nanti ada semesta ya. Oke, baik, kita langsung selesaikan. Karena ini kita bahas sama-sama, maka kita akan menampilkannya secara detail. Kita review ulang. Ya, di sini disebutkan jumlah orang menyukai masakan Jawa. Jawa itu kita tuliskan simbol himpunannya adalah J besar. Maka NJ banyaknya adalah 23. Itu berdasarkan wacana di atas ya. Seterusnya jumlah orang yang menyukai masakan Sunda. Sunda ini kita buat D ya, Sunda. Kenapa kita bedakan? Karena biasanya S itu kita gunakan untuk semesta. Jadi ND sama dengan 15 orang. Ya. Seterusnya jumlah orang yang menyukai masakan Padang P, maka NP sama dengan 18. Ya, 18 orang. Ini disebutkan di sini ya. Seterusnya dari ketiga yang diketahui ini, ya maka otomatis kita gambar dulu sebuah himpunan semestanya, kira-kira seperti ini. Demikian ya. Kemudian karena ada 3 himpunan, maka kita tuliskan ketiganya. Dan di sini tadi ada informasi bahwasanya ada irisan. Nah, maka kita gambar dulu himpunannya seperti ini, boleh. Oke, jumlah orang menyukai ketiga jenis masakan. Ya, berarti suka masakan Jawa, Sunda dan Padang. Berarti di mana posisinya? Yang 4 orang ini. Tentunya di tengah ini ya. Nah, maka di sini adalah banyak orang yang menyukai ketiga masakan tersebut atau ketiga jenis masakan tersebut. Di sini posisinya. Seterusnya disebutkan juga jumlah orang yang hanya menyukai masakan Jawa dan Sunda. Jawa, ini Jawa ya, yang hijau, Sunda yang D. Yang hanya menyukai masakan Jawa dan Sunda. Kalau di sini tadi menyukai ketiga-tiganya ya. Berarti kalau di sini ya hanya menyukai masakan Jawa dan Sunda ya, ini dia. Berarti satunya itu di sini. Paham ya? Kemudian dari sini kalau ditanyakan misalnya yang menyukai masakan Jawa ya dan Sunda, berarti berapa? Jadi kalau kita tuliskan jumlah orang menyukai masakan Jawa dan Sunda, maka ini ya irisan antara yang biru dengan yang hijau. Bisa ya? Oke, maka ini 1 tambah 4, yaitu ada sebanyak 5. Ya, NJ iris D. Seterusnya jumlah orang atau banyak orang yang hanya menyukai masakan Padang dan Sunda. Ini disebutkan di soal ya, ada 2. Hanya menyukai Padang dan Sunda. Ini Padang merah, Sunda yang biru. Yang hanya menyukai Sunda, masakan Sunda dan Padang. Maka di sini ya 2. Nah, maka 2 orang di sini. Jadi kalau ditanyakan yang menyukai masakan Padang, yang menyukai masakan Sunda dan Padang, tentunya ini kita jumlahkan lagi sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita peroleh 2 ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 6. Seterusnya jumlah keluarga besar Kusumo Projo ada 40 orang. Berarti total seluruhnya ini ada 40 ya. Berarti kalau kita jumlahkan semua ini atau yang di dalam himpunan semesta ini harus 40. Dan itu tadi kita sebut dengan NS ya. Oke, kemudian ada informasi setiap orang menyukai salah satu dari ketiga jenis masakan tersebut. Ya. Nah, berarti tidak ada komplement. Ketentuannya ya, tidak ada komplement. Berarti di luar sini tidak ada. Ya, 0 atau tidak ada. Oke, seterusnya untuk menyelesaikan persoalan ini kalau kita perhatikan ya, di sini sudah terisi, ini juga sudah terisi. Sedangkan di sini belum ya. Kalau saya tanya di sini ini kalau kita misalkan adalah X, tentunya yang hanya menyukai masakan Jawa dan Padang. Jadi X ini posisinya di sini. Oke ya, seterusnya jumlah orang yang menyukai masakan Jawa dan Padang. Jadi kalau hanya Jawa dan Padang X, jadi kalau Jawa dan Padang adalah 4 tambah X. Bisa ya, sampai di sini bisa. Jadi di sini jumlah orang yang menyukai masakan Jawa dan Padang adalah ya ini ya, kita jumlahkanlah 4 dengan X. Maka
NJ iris P sama dengan X tambah 4. Inilah informasi yang kita dapatkan. Baru nanti kita beralih kembali ke yang satu himpunan ini. Ya, kita lanjutkan berikut ini. Oke, tadi sudah disebutkan bahwasanya jumlah orang yang menyukai masakan Jawa 23 totalnya. Berarti Jawa itu yang hijau, berarti ini kita jumlahkan semua ya. Jadi kalau kita jumlahkan semua, ini harus sama dengan 23. Sedangkan di sini ada yang belum diketahui. Jadi biar ini 23, jadi ini kita tambahkanlah 1 tambah 4, 5. Ya, 5 tambah X. Berarti ini totalnya 5 tambah X. Agar hasilnya 23, ya tentunya 23 kurangkan dengan 5, 18. Kalau di sini positif X, maka di sini minus X. Sehingga di sini nanti hasilnya adalah 18. Ya, hasilnya 18 kurang X. Karena total ini X-nya saling meniadakan ya, maka total ini sama dengan 23. Oke, selanjutnya disebutkan lagi di sini jumlah orang yang menyukai masakan Sunda. Ya, tadi disebutkan 15. Berarti Sunda itu yang warna biru. Jadi totalnya katanya 15 atau disebutkan di sini 15. Yang sudah ada di sini berapa? Ya, yang sudah ada di sini 1 tambah 4 tambah 2 7. Agar 15, maka di sini kita tuliskan 8. Oke, seterusnya jumlah orang yang menyukai masakan Padang. Padang warna merah ya. Di sini totalnya ada 18. Sedangkan di sini yang sudah ada adalah 2 tambah 4 tambah X. Ya, 2 tambah 4 6 tambah X. Berarti 2 tambah 4 agar 18, maka di sini adalah 12. Ya, kalau di sini positif X, maka di sini minus X. Maka di sini kita tuliskan 12 kurang X. Paham ya? Jadi semua himpunan sudah terisi. Sedangkan yang di luarnya ini tadi tidak ada ya, karena komplemennya tidak ada. Sekarang yang kita lakukan adalah ya, berdasarkan diagram Venn ini kita jumlahkanlah seluruhnya. Jadi di sini total seluruhnya himpunan D ini tadi hasilnya sama dengan, ya ini kita jumlahkan dulu seluruhnya ini ya. Ini semua kita jumlahkan. Jadi 40, karena tadi NS nya 40, berarti 40 sama dengan 15, ini yang biru ya. Kemudian tambahkan dengan 18 kurang X, lalu tambahkan dengan X, tambahkan dengan 12 kurang X ya. Ini yang 15 langsung hasil dari yang biru. Gak ada masalah, sama saja ya. Jadi ini kita operasikan yang konstantanya 15 atau 18 tambah 12, ini sama dengan 30. 30 tambah 15 45. Ini min X dengan positif X habis, yang tinggal min X di sini. Jadi 40 sama dengan 45 kurang X. Ya, maka X-nya sama dengan 45 kurang 40. Apa tadi X? X itu adalah banyak orang yang hanya menyukai masakan Jawa dan Padang. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang menyukai masakan Jawa dan Padang. Jadi yang menyukai masakan Jawa dan Padang adalah yang mana? Ya ini ya, 4 tambah X. Ini yang menyukai masakan Jawa dan Padang. Jadi 4 kita tambahkan dengan X, sedangkan X nya kita peroleh sudah 5 ya, maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Berarti inilah banyak orang yang menyukai masakan Jawa dan Padang. Oke, itu untuk soal nomor 9. Kalau kamu sendiri suka masakan apa? Ya, masakan ibunya masing-masing ya. Oke, baik. Demikian untuk soal nomor 9. Kita akan masuk ke soal nomor 10 atau yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini. Oke, baik, sebelum kita masuk ke soal nomor 10, kita akan sampaikan trik cepat ya untuk menyelesaikan persoalan nomor 9 ini agar menghemat waktu. Ya. Ini strategi yang kita lakukan sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan bilangan kardinal ya. Ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan menggunakan diagram Venn. Jadi dari persoalan ini sudah disebutkan informasi pentingnya seperti ini, kita tuliskan ya, NJ 23, ND 15 dan seterusnya ya.
Nah, jadi di sini yang ditanyakanlah NJ iris P, artinya yang suka masakan Jawa dan Padang. Nah, jadi kita gunakan bilangan kardinal. Bilangan kardinal untuk 3 himpunan, formulanya seperti ini. NS kita ambil langsung simbol-simbol dari himpunan yang ada ini. NS sama dengan NJ tambah ND tambah NP kurang NJ iris D kurang NP iris D kurang NJ iris P tambah gabungan ketiganya. Ya, NJ bukan gabungan ketiganya ya, maksudnya yang suka ketiga-tiganya. Ya, bukan gabungan ketiganya, gabungan ketiganya total seluruhnya. Oke, berarti ini NJ iris D iris P. Ya, jadi informasi dari formula ini sepertinya semua diketahui di sini. Jadi tinggal kita masukkan saja. NS-nya 40, ya, ini tadi NS 40. Kemudian NJ-nya 23, ND-nya 15, NP-nya 18, J iris D, ya, J iris D 5, kemudian P iris D 6, kemudian J iris P, ya, J iris P itu yang ditanya ya. Jadi tetap kita tuliskan dalam bentuk seperti itu. Lalu irisan ketiganya berarti 4. Nah, demikian ya. Jadi ini kita operasikan konstanta-konstantanya. Maka ini semua kalau kita jumlahkan hasilnya nanti adalah 49 dikurang NJ iris P, ya. Ini tinggal kita operasikan sajalah. Tidak terlalu ribet ya. Jadi cara mengoperasikannya itu jangan langsung jumlahkan semua baru kurangkan lagi. Operasikan satu persatu. Misalnya Pak, 15 dengan min 5 10 ya. Nah, berarti 10. Kemudian min 6 dengan 18 jadi 12. Nah, demikian seterusnya ya. Ini tidak ada masalah saya pikir. Lalu dari sini kita perolehlah NJ iris P 49 kurang 40. Itu hasilnya. Maka kita peroleh di sini sama dengan 9. Ternyata yang menyukai masakan ya, yang hanya menyukai masakan Jawa dan Padang ya, sesuai dengan pertanyaan Jawa dan Padang ada 9 orang ya, maka jawabannya adalah C. Ya, ternyata cara ini jauh lebih simpel karena semua yang diketahui tinggal kita masukkan ke formula bilangan kardinal, tinggal kita operasikan saja. Ya, ketimbang dengan sistem diagram Venn yang sangat ribet ya dan butuh ketelitian yang tinggi. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk nomor 9 ini. Baik, sekarang kita masuk pada soal kita yang nomor 10. Ini merupakan soal yang terakhir ya untuk pertemuan kita kali ini. Untuk soal nomor 10, kalau kita perhatikan, 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku kedua dikurangi 2, maka terbentuk suatu barisan geometri dengan hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 27. Ya. Maka jumlah ketiga bilangan barisan aritmatika tersebut adalah berapa? Jadi dalam kasus ini diketahui 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Biasakan ya, kalau misalnya diketahui 3 bilangan membentuk barisan aritmatika, maka kita misalkan ketiga bilangan itu seperti ini, yaitu A kurang B, ya, suku kedua A, suku ketiganya A tambah B. Tujuannya apa ini? Agar begitu kita jumlahkan B-nya langsung habis, ya. Oke, baik. Ini yang kita sebut dengan barisan aritmatika. Seterusnya di sini disebutkan ya, jika suku kedua dikurangi 2, berarti suku keduanya ini dikurangi 2, maka barisan ini berubah menjadi barisan geometri ya. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. A kurang B, suku keduanya A kurang 2, suku ketiganya A tambah B. Dan ini yang sekarang kita sebut barisan geometri. Seterusnya, kalau barisan geometri, maka dia memiliki yang namanya rasio atau pembanding. Berarti rasio itu adalah perbandingan suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Sehingga di sini A tambah B suku ketiga ya, suku ketiga bagi suku kedua itu akan sama dengan suku kedua bagi suku pertama. Ini adalah formula atau rumusan untuk rasio. Seterusnya,
kita akan melakukan proses kali silang. Berarti A tambah B kali A kurang B, kemudian A kurang A kali A kurang A ya, sehingga keadaannya sekarang seperti ini. Baik, seterusnya A kurang 2 kali A kurang 2 ini kita jabarkan. Maka hasil perkaliannya adalah A kuadrat kurang 4A tambah 4. Ini sama saja dengan A kurang 2 kuadrat ya. Jadi kalau kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Dan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian hasil kali ketiga barisan geometri ya. Ini kita kalikan saja ketiganya. Berarti A kurang B kali A kurang 2 kali A tambah B sama dengan 27 ya. Karena tadi di sini disebutkan hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 27. Jadi kita kalikan yang perlu kita kalikan. Maka di sini kita peroleh ya, ini kita atur posisi saja ya. Berarti A tambah B yang ada di sini kita pindah ke depan. A kurang B yang ini kita pindah ke tengah. A kurang 2 kita pindah ke kanan. Oke, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Jadikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Jadi persamaan 2-nya itu adalah ini ya, sedangkan persamaan satunya adalah yang di atas ini tadi ya. Nah, jadi di sini A tambah B kali A kurang B ini kita ganti dengan A kuadrat kurang 4A ya. A kuadrat kurang 4A tambah 4 kali A kurang 2 sama dengan 27. Ini kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam. Maka nanti kita peroleh di sini A kuadrat kali A ya, A pangkat 3 min 4A kali A min 4A kuadrat. Bisa ya. Kemudian 4 kali A plus 4A. Nah, kemudian gantian kita kalikan ke minus 2. A kuadrat kali minus 2 berarti minus 2A kuadrat min 4A kali min 2 jadi positif ya, positif 8A, kemudian 4 kali min 2 min 8 sama dengan 27. Oke, seterusnya kita susun berdasarkan urutan pangkat tertinggi. Berarti di sini A pangkat 3, di sini min 4A kuadrat jumpa dengan min 2A kuadrat menjadi min 6A kuadrat ya. Nah, maka di sini min 6A kuadrat. Sekarang yang mengandung A saja, 4A tambah 8A yaitu 12A. Kemudian 27 kita pindah ke kiri, positif menjadi negatif ya. Berarti min 8 kurang 27 min 35. Jadi sekarang sudah terbentuk sebuah persamaan berpangkat 3. Dan kita akan mencari akar-akarnya. Untuk mencari akar-akar persamaan pangkat 3 ini sangat sulit ya. Kalau kita faktorkan kita belum tentu langsung mendapatkan akar-akarnya. Maka kita gunakan dengan cara aturan corner. Ingat ya aturan corner. Aturan corner itu caranya adalah kita tuliskan dulu semua koefisien-koefisien dari persamaan ini. Jadi di sini A pangkat 3 koefisiennya 1 ya. Di sini koefisiennya minus 6. Ini koefisiennya 12. Ini koefisiennya minus 35. Ini bukan koefisien ya, tapi konstanta. Oke, baik. Kita buat dua garis seperti ini. Sekarang kita ingin mencari akar-akarnya. Ya, tentunya kita ambil sebuah bilangan. Dan bilangan itu nanti kalau kita kalikan hasilnya 35. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya 35. Dan kita cari bilangan bulatnya ya. Tentu yang mungkin itu adalah 5 ya, 5 kali 7. Jadi kita coba mengambil angka 5-nya ya. Bisa nggak kita buat 7? Bisa saja, namanya mencoba ya. Kalau nanti sisa dari hasil aturan corner 0, berarti itu nanti merupakan akar. Jadi di sini kita ambil 5. Jadi kita letakkan di sini 5. Lalu perhatikan aturan corner. Pertama sekali angka 1 ini kita pindah ke bawah. Ya, turun seperti ini. Lalu proses selanjutnya adalah 5 kita kalikan dengan 1. Ya, 5 kalikan dengan 1, maka hasilnya 5 kita letakkan di sini.
Bisa ya, 5 kalikan 1, hasilnya kita letakkan di sini. Baik, seterusnya dari atas ke bawah kita jumlahkan. Berarti min 6 tambahkan dengan 5, hasilnya min 1. Lalu seterusnya 5 kita kalikan lagi dengan min 1, ya, dan hasilnya kita letakkan di sini, yaitu minus 5. Seterusnya dari atas ke bawah kita jumlahkan lagi. Berarti 12 kurang 5 kita peroleh sama dengan 7. Ya, dengan cara yang sama kita kalikan lagi 5 dengan 7. Ya, maka hasil kalinya adalah 35. Lalu kita jumlahkan min 35 tambah 35, maka kita peroleh 0. Ini adalah sisa ya. Jadi kalau sisanya di sini 0, itu artinya 5 ini merupakan akar dari persamaan pangkat 3 ini. Bisa paham ya? Jadi bisa kita tuliskan persamaan pangkat 3 ini dalam pemaktoran, tapi dengan pemaktoran untuk satu akar yang sudah kita peroleh. Jadi bentuknya nanti seperti ini. A kurang 5. Kenapa A kurang 5? Karena tadi akar-akarnya salah satunya adalah 5. Nah, sedangkan persamaan kuadrat ini, bentuk kuadrat ini, itu kita ambil dari sini ya. Karena ini tadi pangkat 3, maka hasil bentuk di sini nanti pangkatnya dikurangi 1. Berarti kita mulai dari pangkat 2, pangkat 1, konstanta gitu ya. Makanya di sini kita tuliskan langsung 1 itu adalah 1A. Berarti 1A kuadrat kurang, ini koefisiennya 1 ya, berarti min 1A tambah 7. Ya, jadi dari sini kita perolehlah akarnya itu 5. Ya, salah satunya 5. Di sini ada 2 akar lagi ya. Hanya saja bentuk yang kedua ini, kalau kita mau cari akar-akarnya, ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Ya, ini kita selesaikan nanti dengan cara rumus ABC. Ya, mungkin nanti hasilnya dalam bentuk akar. Jadi karena akar-akarnya sudah kita peroleh salah satunya adalah 5, bilangan bulat, ya tidak salah kalau A sama dengan 5 ini kita substitusikan ke yang ingin kita cari. Ya, jadi A sama dengan 5 ya. Sebelumnya kita tuliskan dulu jumlah ketiga bilangan barisan aritmatika ya. Jadi sini barisan aritmatika itulah ini. Ya, jumlah ketiga barisan. Maka di sini kalau kita jumlahkan kan A kurang B tambah A tambah A tambah B. Ya. Nah, dan ini kan sama saja dengan 3A. Ya, berarti langsung saja kita substitusikan A sama dengan 5 ke dalamnya, sehingga menjadi 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. Inilah hasil dari penjumlahan ketiga bilangan barisan aritmatika tersebut. Jawabannya adalah 15 dan pilihan yang tepat adalah D. Nah, demikian ya. Tapi kalau misalnya ya, ternyata untuk A sama dengan 5 tidak memenuhi nih. Nah, jadi bisa kita cari untuk 2 akar yang lain dari bentuk persamaan ini. Ya, tapi nanti ini saya yakin pasti dalam bentuk akar ya, karena difaktorkan tidak bisa. Nah, di sini sudah didesain oleh soal bahwasanya akar-akar atau nilai A yang memenuhi itu adalah sebuah bilangan bulat, dan di sini adalah 5. Bisa paham ya? Semoga bermanfaat pembahasan soal kita yang kita mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Ini sengaja kita sampaikan perlahan saja dengan tujuan agar kamu bisa memahami dengan baik dan secara perlahan dari materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa ya, channel kita ini kamu like, share, dan subscribe ya, agar kamu tetap bisa berlangganan dengan video-video pembelajaran kita yang bisa membantu kamu dalam menambah ilmu dan wawasan. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.